Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianto Nur Firdaus, mahasiswa Universitas Erlangga, jurusan Pariwisata angkatan 2020. Jadi, di sini saya akan memaparkan mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus COVID-19 pertama kali menyebar pada tanggal 30 Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Dan pada tanggal 16 Maret 2020, virus COVID-19 mulai masuk di Indonesia. Dan akhirnya WHO menetapkan virus COVID-19 menjadi pandemik global. Sejak menerapkan kebijakan social distancing atau PSBB, upaya dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 di Indonesia ini menyebabkan sektor perekonomian menjadi lumpuh. Salah satu sektor perekonomian yang terkena dampak COVID-19 adalah sektor pariwisata, yang dimana sektor pariwisata ini salah satu penyumbang utama devisa negara. COVID-19 ini memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap pendapatan daerah. Karena pendapatan daerah yang seharusnya disumbangkan ke daerah tersebut dilumpuhkan oleh kurangnya wisatawan di industri pariwisata. Penyebaran COVID-19 ini telah menurunkan jumlah wisatawan di Indonesia. Beberapa sektor pendukung pariwisata seperti hotel, restoran, dan pengusaha retail juga merasakan dampak COVID-19. Dengan adanya kebijakan PSBB, ruang gerak masyarakat menjadi terbatas dan tentunya berpengaruh terhadap berbagai sektor, termasuk sektor pariwisata, di mana jumlah wisatawan domestik maupun luar negeri menjadi sedikit dan membuat tempat wisata menjadi sepi. Tentunya berdampak pada berkurangnya penghasilan pelaku pariwisata. Wilayah yang terkena dampak cukup besar dibanding wilayah lainnya adalah Bali, karena Bali sendiri merupakan destinasi wisata primer bagi para wisatawan, di mana di dalamnya banyak terdapat tempat-tempat yang layak untuk dikunjungi. Adanya virus COVID, hampir seluruh tempat wisata di Bali ditutup dan pendapatan dari sektor pariwisatanya menurun cukup tajam. Dengan diberlakukannya PSBB di Indonesia tahun lalu, dijadikan kesempatan untuk para pelaku pariwisata untuk membentuk dan memperbaiki usaha pariwisatanya. Seperti saat ini, banyak tempat wisata yang sudah memfasilitasi wisatawan untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Maka protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, seperti disediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, tempat untuk mengecek suhu tubuh, dan petugas patroli yang mengecek menggunakan masker dan membatasi jarak. Dan sudut-sudut diberikan spanduk untuk mengingatkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan melakukan pembelian tiket secara online. Dengan diterapkan protokol kesehatan yang sangat ketat di tempat wisata, diharapkan selain dapat menekan penyebaran virus COVID-19, juga dapat memulihkan perekonomian khususnya sektor pariwisata. Tentunya semua ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dibutuhkan kesadaran dari peran serta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Saat ini, pemerintah secara bertahap akan melonggarkan kebijakan PSBB menjadi PSBB transisi dengan cara membuka kembali beberapa sektor dalam industri pariwisata. Tentunya, langkah ini dapat melalui pendekatan resiko penularan COVID-19 yang beresiko rendah, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan ekonomi. Metode ini khusus untuk industri pariwisata, di mana peraturan kesehatan yang ketat dapat diterapkan seperti pusat pembelanjaan, restoran, hingga destinasi wisata
yang bersiap menerapkan regulasi kesehatan yang ketat, tentunya dengan melibatkan Satgas COVID-19, apakah layak dan bisa dibuka kembali tempat wisata tersebut. Dalam rangka pendukung pemulihan industri pariwisata, pemerintah daerah bekerja sama dengan Departemen Pemerintah dan Pengelolaan Pariwisata untuk terus mempromosikan clean, health, and safety. Sosialisasi program K3 dapat dilakukan melalui media online maupun media cetak dengan tujuan mensosialisasikan protokol-protokol kesehatan di tempat wisata dengan beroperasinya kembali beberapa industri pariwisata. Harapan pulihnya ekonomi dalam beberapa bulan terakhir menjadi harapan baru bagi masyarakat. Selain kebijakan terkait pembatasan perjalanan dan kerumunan dan mengeluarkan berbagai protokol kesehatan seperti protokol hotel, restoran, maupun wisata alam, pemerintah juga berupaya untuk melindungi sektor pariwisata dengan stimulus ekonomi diantaranya dengan bantuan dan insentif pajak. Sebagai salah satu sektor yang terdampak langsung pandemi COVID-19, pariwisata mendapat bantuan dari pemerintah sebesar 3,8 triliun. Bantuan tersebut masuk dalam kelompok bantuan sektoral, kementerian atau lembaga, serta Pemda dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Selain itu, secara umum, pada 17 Mei 2020, pemerintah memberikan insentif pajak kepada 18 sektor usaha termasuk kepada pelaku sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Permenkau 2020. Insentif pajak yang diberikan terdiri atas insentif PPh pasal 21, PPh pasal 22, insentif 30% dari angsuran PPh pasal 25, PPN, serta insentif pajak UMKM. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang masuk dalam penerima insentif pajak tersebut adalah penyedia akomodasi, jasa agen perjalanan wisata, kawasan wisata, jasa biro perjalanan wisata, jasa pramu wisata, jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pemerah, jasa fotografi, penyiaran dan program televisi, penyiaran radio, penerbitan pertelevisian, kuliner, periklanan. Dengan memanfaatkan stimulus tersebut, industri pariwisata diharapkan dapat bertahan dan bangkit dalam pandemi COVID-19.